pencemaran nama baik. Itu ya. Bisa jadi, tapi ini karena lewat tulisan, jadi mungkin ada perbedaan antara pasal 310 dengan pasal 311 ya. Kalau 310 itu penghinaan di muka umum ya, itu juga agak susah untuk lah kan ya, dan ancamannya cuma 9 bulan. Tapi ini dengan tulisan yang jelas ya, ini kan fitnah ya. Saya itu pada tahun 2019 itu sudah pernah istilahnya diminta seperti itu oleh Yainal Abidin selaku ketua DPC sama Mas Ude untuk tidak perlu memperpanjang kasus yang saya lakukan di Polres Solo berkaitan dengan penganiayaan yang mana saya juga jadi korbannya, serta pendeta dan anak-anaknya juga diajar waktu itu sama dirusak itu sudah menjadi tersangka, Mas. Video ini murni sebagai curhatan saya sebagai seorang advokat yang merasa resah dan merasa sangat dirugikan sekali terhadap konflik yang terjadi antara organisasi advokat dan juga banyaknya organisasi advokat yang lahir dan melahirkan advokat-advokat yang tidak sesuai dengan standar. Saya Mas Andika sama Mas Heru, ini terkait adalah seseorang di sini, saya langsung sebut nama saja karena ini yang saya laporkan. Ya, langsung sudah Bapak Asri Purwanti ya, yang beralamat di mana itu, Mendungan. Itu dia telah menyerang kehormatan saya, membuat saya resah dan juga telah melakukan fitnah. Di mana kami ini selaku kuasa hukum dari 3 orang, yang bernama Pak Yanti, Pak Bukhari, sama Pak Narjo, memberikan surat pemberitahuan kepada Fadia, di mana dalam surat tersebut adalah tentang opsi ataupun klarifikasi dari sebuah permasalahan. Nah, namun demikian, ketika dari pihak Fadia itu sudah datang ke tempat kami dan sudah bermusyawarah dan akan memberikan sebuah jawaban 2-3 hari, namun yang terjadi adalah ternyata Fadia memberikan kuasa kepada saudara Asri, di mana dia telah memberikan tanggapan. Tidak ada korelasi dari surat yang kita berikan. Di situ dia menyerang kehormatan saya, menyerang pribadi saya, dan bahkan membuat fitnah bahwa saya ini telah melakukan pemerasan. Biarlah perkara ini berjalan sampai nanti ditemukan keadilan. Karena dia yang menghina saya di Facebook itu sama saja sudah menghina seluruh perempuan Indonesia. Apalagi saya juga seorang ibu perempuan, saya nggak terima, Mas. Jadi sakit hati saya itu saya di situ. Nggak memulai lebih dulu, saya nggak mungkin kok sampai semarah ini. Saya nggak mungkin akan memproses dugaan dia menggunakan NIM-nya orang untuk dipakai mencapai gelar sarjana hukum. Saya tidak akan mungkin melaporkan dia IT. Saya tidak mungkin melaporkan klien saya dengan dugaan pemerasan dan penipuan. Nah, dari sini saya sangat-sangat merasa kehormatan saya direndahkan, dinista, dan saya merasa sangat difitnah. Maka dari itu, kita sebagai orang hukum, juga warga negara yang baik, ya kita hanya bisa mengadu pada aparat penegak hukum. Saya sangat berharap sekali bahwa perkara ini benar-benar ditangani dan ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai ada disparitas hukum ketika seseorang melapor, ada yang bisa cepat, ada yang penanganannya lambat, bahkan mungkin dibekukan. Nah, di sini bukti-bukti sangat jelas, makanya karena tertulis ya, harapan saya akan mendapatkan keadilan, karena saya juga selaku pencari keadilan. Laporan pengaduan 2019 tentang dugaan ijazah palsu seorang oknum pengacara yang sudah saya laporkan sejak lama. 311 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan, menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya secara sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Dengan dasar undang-undang itu, pasal 31 itu. Saya dengan tegas sampaikan, saya sudah tidak bisa lagi
untuk Islam maupun untuk seperti dulu tahun 2019. Karena apa? Dia sudah menyerang kehormatan saya, harkat martabat saya di Facebook, di YouTube maupun di sosial media maupun di media-media yang mengatakan saya perempuan tua bangka, tua ngekek, dan banyak menyerang gestur tubuh saya. Gitu ya. Bisa jadi, tapi ini karena lewat tulisan. Jadi mungkin ada perbedaan antara pasal 310 dengan pasal 311 ya. Kalau 310 itu penghinaan di muka umum ya, itu juga agak susah untuk lah kan ya, dan ancamannya cuma 9 bulan. Tapi ini dengan tulisan yang jelas ya, ini kan fitnah ya. Saya selaku praktisi hukum, saya selaku advokat telah dituduh melakukan pemerasan, dan di situ tidak ada kata dugaan. Seandainya dia tidak memulai lebih dulu, saya tidak mungkin melaporkan klien saya dengan dugaan pemerasan dan penipuan. Di pasal 184 ayat 1 sudah dijelaskan, ada bukti petunjuk, ada bukti keterangan saksi, barang-barang yang dirusak masih kok, gitu. Terus petunjuk ada. Kalau mau mengingkari ya wajar-wajar saja, itu hak dari tersangka, Mas. Ini tidak menyinggung senior-senior saya yang saat ini mengemban amanat sebagai pengurus organisasi advokat dimanapun. Video ini murni sebagai curhatan saya sebagai seorang advokat yang merasa resah dan merasa sangat dirugikan sekali terhadap konflik yang terjadi antara organisasi advokat dan juga banyaknya organisasi advokat yang lahir dan melahirkan advokat-advokat yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga hal ini menjadi curhatan hati saya untuk saya sampaikan kepada senior-senior saya, bukan maksud untuk menyinggung, tetapi untuk memberikan kritik atau saran yang sekiranya nanti ke depannya kita bisa bangun atau membangun advokat itu menjadi profesi yang benar-benar berilmu, berintegritas, dan bermanfaat.